Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya sukacita yang datangnya daripada Tuhan boleh ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya dan juga yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa sama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya percaya semuanya karena kemuliaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah pagi hari ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita mau siapkan hati, kita fokuskan pikiran kita mau bebas karo kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Memberikan pujian yang terbaik buat Raja segala Raja Yesus Kristus. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kerinduan kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja segala Raja, Allah yang kekal, yang selalu ada dan hadir dan setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu dengan segenap rasa cinta kami. Kami rindu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi umat-Mu yang di tempat ini bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami, mari sama-sama angkat tangan dan katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Yesus, Allah kami, Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan hormat, segala pujian dan syukur hanya layak, hanya layak. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, angkat suaramu, siapkan hatimu menyembah yang lebih lagi. Katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus seumur hidup kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidup. Yang rindu menyembah Tuhan seumur hidupmu, sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami rindu mengagungkan Engkau, segala kemuliaan bagimu, segala pengagungan bagimu. Haleluya. Kami bawa pujian penyembahan kami hanya ke dalam-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menyembuhkan kami, Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, Kau gembala kami yang agung. Yaralaba, 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 syakarala, yaralaba, se.
Mari lebih lagi angkat suaramu, lebih lagi buka hatimu. Sungguh hati kami merindukanmu Tuhan. Segala puji hormat bagi namamu Tuhan. Engkaulah Allah El Roy Tuhan. Engkaulah Yehovah Shammah Tuhan. Engkau yang selalu hadir dan ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya karena kami punya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami tetap terus berdiri tegak mengandalkan-Mu Tuhan. Percaya bahwa kami punya Allah yang perkasa. Engkaulah El Gibor Tuhan. Engkaulah Allah yang perkasa Tuhan, dan biarlah kami Tuhan, Engkau mampukan Tuhan menjadi umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biarlah Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Semua jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian dan syukur-Mu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi
layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak. Sekali katakan, hanya nama Sang nama Tuhan Yesus yang layak dipuji. Sama-sama katakan, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai buat Raja segala Raja, sorak-sorai buat Allah kita yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Boleh lambaikan tangan ke atas supaya penuhi sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertepuk tangan bersukaria memuji Tuhan pada pagi hari ini. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Semuanya sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penolongku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara boleh nyanyi lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi buat Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
sama-sama berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan untuk ada sampai dengan saat ini Tuhan di dalam bangsa negara kami Indonesia ini. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bila setiap kebijaksanaan yang mereka ambil, kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah pemulihan atas setiap sektor ekonomi yang ada di bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden boleh memberikan dampak yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan setiap situasi keamanan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bercampur tangan. Setiap jajaran dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, Engkau yang campur tangan ya Bapak. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan situasi keadaan saat ini Tuhan, kami percaya dengan campur tangan-Mu, dengan seizin-Mu Tuhan, dengan perkenanan-Mu Tuhan, pasti semuanya akan baik adanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, membawa Bapak Gembala kami, Bapak David Tuhan, yang saat ini sedang pelayanan di luar kota Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan yang senantiasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau berikan semangat yang baru, sukacita yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu tahun ini Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, karena kekuatan kami dan Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan, yang kami percayai Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di pasanya Tuhan kami akan berikan persembahan. Jemaat Tuhan yang ada tempat ini, yang ada di rumah, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita sama-sama angkat persembahan kita. Persiapkan persembahan kita, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pemeliharaanmu atas setiap kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau teruskan, Engkau layakkan Tuhan. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami akan mau memberi, karena kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus yang baik, senantiasa memimpin kami, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan berjalan 2 kali. Untuk yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakoni. Dan tidak lupa kami terus mengingatkan bagi jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah online dan mungkin ingin memberikan persembahannya atau perpuluhannya, bisa memberikan melalui rekening gereja gitu ya, yang telah ditulis di setiap medsos yang ada milik gereja ya Pak, baik di WA ataupun Facebook dan lain-lainnya. Dan tidak lupa juga kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di sini ingin memberikan persembahan tapi tidak melalui cash, di belakang sana ada QR code ya, yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memberikan melalui dompet digital seperti itu. Dan kembali lagi juga mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut bersama-sama ke dalam ibadah raya setiap hari Minggu, bisa mendaftarkan dirinya secara online melalui Google Form yang sudah tertulis di grup info Narwastu Mujizat. Atau jika masih memang ada yang belum paham caranya, instruksinya, bisa bertanya kepada teman-teman tim multimedia, Nathan, Seva, dan Angel ataupun Chelsea. Seperti itu ya. Firman pada hari ini akan dilayani oleh
Bapak Pendeta Andreas Joswanto. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita persiapkan hati kita. Kita masuk, kita undang hadirat Tuhan sekali lagi. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadi dari awal, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang Maha Tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa makin berdiri. Sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan. Saya undang untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk bisa maju ke depan. Sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Shikadara
Kami bersyukur bila kami ada hari ini. Kami boleh memasuki tahun 2022 yang sudah berjalan 9 hari ini, dan kami akan terus berjalan sampai tahun ini berakhir. Kami tetap akan memandang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Terjadi dalam kehidupan kami pertolongan-pertolongan dan mujizat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima itu semua di dalam perjalanan kami sepanjang tahun 2022 ini. Tahun perlindungan, tahun pertolongan, dan tahun mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, pakailah kami hamba-Mu juga, kami semua yang mendengar, baik yang ada di gereja maupun yang ada dimanapun kami berada melalui ibadah online. Tuhan, mari, biarlah kami semua boleh menangkap maksud hati Tuhan. Pakai saya hamba-Mu untuk menjadi berkat, dan kami semua akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Mari yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, setiap menyampaikan firman Tuhan, saya selalu menyampaikan untuk menghimbau saudara-saudara tetap melakukan protokol kesehatan. Karena ini penting saudara, karena di Israel akhir-akhir ini ada virus baru, merupakan kombinasi virus influenza atau flu dengan corona. Namanya bagus saudara, Florona. Ya, kalau orang tidak tahu, wah itu kembang apa itu Pak Andreas? Itu bukan kembang saudara, itu virus baru, Florona. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena di negara-negara lain sudah kendor untuk melakukan protokol kesehatan. Pemerintah kita selalu menggaungkan, ya, sudah ada vaksin, maka kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, dan itu penting untuk kesehatan kita. Saudara, mari kita bantu pemerintah kita menjadi yang terdepan. Anak-anak Tuhan harus jadi contoh, menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita mengikuti arahan perintah daripada pemerintah kita. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Mari kita lakukan apa yang menjadi keputusan mereka dan himbauan serta yang menjadi perintah untuk kita lakukan, menjaga protokol kesehatan. Saya senang sekali di sini dan kemarin diingatkan oleh Bapak Gembala Pak David supaya ketat memakai masker, ya. Saya lihat semua pakai masker dan beliau mengatakan, Pak, khotbahnya pakai masker. Oh, jangan khawatir, Pak. 2 tahun saya belajar khotbah pakai masker, saudara. Ya, kenapa? Karena waktu pertama kali khotbah ngos-ngosan, saudara, tidak bisa ambil nafas. Tetapi sudah 2 tahun ini sudah pinter, ya, ngambil nafas, teriak, mengatakan apapun dengan pakai masker, no problem. Saya bilang sama Pak David begitu. Baik, puji Tuhan. Saudara, saya berterima kasih untuk Pak David juga para pemimpin di tempat ini yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema atau judul firman Tuhan siang ini adalah kuatkanlah hatimu. Visi gereja adalah Allah itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Wow, itu keren saudara. Karena apa sih yang menjadi kemampuan kita untuk bisa mengakhiri tahun 2021 dengan baik? Kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Berikutnya saya diberitahu oleh Bapak Gembala, Pak David, untuk misi gereja tahun 2022 adalah mempelajari firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan berdoa di dalam Roh Kudus. Itu mengingatkan kita bahwa kita ada bagian yang menjadi kewajiban kita. Kalau tadi saya katakan bahwa Allah itu berkuasa dan memberikan kemurahan, kebaikannya sepanjang tahun lalu dan untuk tahun-tahun yang akan datang,
itu bagiannya Tuhan yang memberikan kita mujizat, pertolongan, dan perlindungan, saudara. Maka yang menjadi bagian kita adalah misi yang tertulis di tahun 2022 ini. Mempelajari firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, lalu menghafal firman Tuhan, dan hidup dalam Roh Kudus. Saudara, ini berguna untuk kita sehingga kita harus membangun manusia rohani kita. Tadi saya sampaikan itu kewajiban kita. Setiap hari buka mata, saudara harus tahu kewajiban kita adalah untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus. Karena manusia rohani kita itu adalah bait Allah. Mari kita baca ayat pertama kita di 1 Korintus 3 ayat 16. Surat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kalau saudara melakukan misi yang tertulis di gereja kita tahun 2022 itu, yang tadi saya sudah sebutkan di awal, saudara, maka itu saudara membangun bait Allah, yaitu kita ini, saudara. Bahwa kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam dalam kehidupan kita. Ya. Pak Andreas, kenapa kita harus memperhatikan manusia rohani, bait Allah yang ada dalam diri kita? Karena berkat-berkat jasmani itu mengikuti kehidupan rohani kita yang dewasa. Sekali lagi saya katakan, berkat-berkat jasmani yang saudara harapkan, yang saudara tunggu supaya nanti terjadi di tahun ini, semuanya itu mengikuti. Mengikuti apa? Kedewasaan rohani, bait Allah yang saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Surat 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes ini satu pasal, jadi 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Rasul Yohanes, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Perhatikan saudara, bahwa ketika jiwa kita baik-baik, roh saudara kuat, karena saudara memperhatikan bait Allah, yaitu hidup rohani kita ini, saudara, maka dikatakan semua yang lainnya akan menjadi baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ya, sama seperti jiwamu yang baik-baik dan rohmu yang baik-baik. Ada satu peristiwa di kitab Hagai yang sepanjang firman Tuhan ini diberitakan akan kita pelajari, saudara. Bagaimana bangsa Israel itu tidak memperhatikan sama sekali bait Allah yang harusnya mereka bangun. Kenapa bait Allah ini harus mereka perhatikan? Karena kita tahu seluruh kehidupan peribadatan orang-orang Yahudi berpusat pada bait Allah. Sehingga kalau bait Allah itu nyaris runtuh dan tetap menjadi puing-puing, mereka tidak bisa ibadah. Kalau mereka tidak bisa ibadah, mereka tidak menikmati hadirat Tuhan. Kalau mereka tidak menikmati hadirat Tuhan, maka kehidupan rohani mereka terancam juga hancur. Kalau kehidupan rohani mereka hancur, berkat jasmani tidak akan pernah mereka terima. Jadi semuanya berhubungan, saudara. Ketika bangsa Israel itu, saya ulangi, tidak memperhatikan pembangunan bait Allah, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Ketika mereka tidak bisa beribadah kepada Allah, kehidupan rohani mereka hancur. Ketika kehidupan rohani mereka hancur, hancurlah seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan berkat-berkat jasmani mereka juga tidak akan mereka terima, saudara. Nah, pada pagi ini kita baca lebih dulu Hagai pasal 2 ayat 5.
sesuai dengan tema firman Tuhan siang ini, kuatkanlah hatimu. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kitab Hagai ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi. 18 tahun yang lalu, tahun 538 sebelum Masehi, karena sebelum Masehi jadi hitungannya mengecil saudara, sampai 0 sebelum Masehi, itu adalah saat di mana Kristus lahir. Ya, yang Natalnya kemarin kita rayakan. Nah, 538 ada seorang raja namanya Kores yang menaklukkan Babilonia. Wah, ini kalau kita pikirkan merupakan sesuatu yang menarik dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena Babilonia itu negara yang sangat besar, saudara. Sementara Kores lahir di Persia dan sementara itu juga dia sebetulnya hanyalah seorang bupati di daerah yang kecil. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan dia bisa menjadi raja di Persia, bahkan menaklukkan negeri Babel yang begitu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Kores? Kores memulangkan semua penduduk yang berada di wilayah kekuasaan Media Persia. Jadi Babilonia sekarang berubah menjadi negara Media Persia di bawah kepemerintahan daripada Raja Kores, saudara. Mereka disuruh pulang. Mereka disuruh membangun tempat-tempat peribadahan mereka masing-masing. Termasuk adalah orang-orang Yahudi. Mereka pun disuruh pulang. 520 sebelum Masehi, Hagai dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Karena setelah mereka pulang, 14 tahun sudah ada di negeri mereka sendiri, di tanah Kanaan itu, saudara. Mereka tidak membangun bait Allah. Mereka justru membangun rumah-rumah mereka. Mari kita baca di dalam Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 9. Surat atau kitab Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang, perhatikan, rumah ini, R-nya besar, bait Allah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. R-nya besar, bait Allah itu. Maka aku, kata Tuhan, akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku, K-nya besar, rumah Tuhan yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.
misi tahun 2022 sudah di-share kepada kita. Ayo kita mempelajari firman Tuhan. Ayo kita menghidupi firman Tuhan. Ayo kita memperkatakan, menghafal firman Tuhan. Dan mari kita berdoa di dalam Roh Kudus. Pilihannya ada dua, saudara. Menurut atau menunda. Sehingga tidak menurut pada akhirnya. Kalau kita menurut, maka ada sesuatu yang besar. Nanti kita akan belajar di akhir khotbah ini. Tapi kalau kita menunda, seperti mereka yang ditegur oleh Hagai. Oh, belum waktunya. Ayat 2 tolong ditampilkan kembali. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu? Beginilah firman Tuhan Allah, semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang ini belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka ngomong belum waktunya. Artinya mereka menunda, padahal pondasinya sudah diletakkan 14 tahun yang lalu. Mereka dengan semangat juang yang menggebu-gebu, saudara, masuk tanah air mereka kembali setelah dari Babel. Mereka senang, saudara, mereka bangun pondasi. Tapi setelah itu mangkrak, tidak dilanjutkan. Dan Tuhan dengar perkataan-perkataan mereka satu sama lain. Oh, sekarang belum tiba waktunya. Ini adalah kesalahan fatal. Pak Andras masuk gitu aja salah. Ya, ini salah yang paling fatal, saudara. Orang yang suka menunda, itu tidak akan pernah mendapat apa-apa. Buktinya jelas, mereka menunda-nunda dan Tuhan berkata melalui Hagai sesuatu yang sangat-sangat penting dan mengancam kehidupan mereka. Kalau mereka terus menunda dan tidak segera melanjutkan pembangunan bait Allah. Saudara, itu yang pertama kita perhatikan. Yang kedua, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Apa maksudnya ayat 4 ini? Ayat ini melanjutkan yang tadi, kesalahan mereka yang fatal. Yang pertama menunda. Yang kedua mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Tetapi rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Hanya dibangun pondasinya, mangkrak, saudara. Tetapi kebalikan dengan rumah-rumah mereka, mereka memapani dengan baik. Dalam terjemahan bahasa yang lain, saudara, mereka membangun plafon-plafon yang mewah. Sehingga ketika tampak dari luar, karena plafonnya dan atapnya itu begitu indah, ini terjemahan dari bahasa Inggrisnya, saudara, maka orang yang lihat rumah-rumah mereka kagum luar biasa. Kalau seandainya saya hidup di zaman ini, saya tidak membangun rumah Allah, tapi justru membangun rumah sendiri, orang yang lewat di depan rumah saya akan berdecak kagum. Wih, rumah Pak Andreas, top markotop. Ya toh, dipapani dengan baik, itu maksudnya dibangun sampai wowongnya, atapnya indah. Kalau masuk itu plafonnya, atapnya itu luar biasa mewah. Sementara ironi, bait Allah yang seharusnya saya masuk melakukan tempat sebagai ibadah saya, yang membangun kerohanian saya, mangkrak menjadi reruntuhan. Dan Tuhan tidak senang, saudara. Dikatakan bahwa bangsa ini ya, tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Sikap mereka sangat-sangat
membuat Tuhan tidak senang, saudara. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, kembali tolong ditampilkan ayat yang kedua. Tuhan tidak menyebut mereka bangsa Yahudi, tidak. Tuhan tidak menyebut mereka bangsa pilihan. Oh tidak, saudara. Tetapi di ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini. Dari perkataan itu kita bisa menyimpulkan sikap Tuhan sangat tidak suka. Mereka tidak disebut nama loh, bangsa Yahudi kah atau bangsa Israel. Bangsa ini seolah-olah Tuhan berjarak dengan bangsa pilihannya. Disebut bangsa ini. Kalau saudara menyinggung orang lain, lalu disebut orang ini, bukan disebut nama saudara, orang ini menyinggung perasaan saya. Berarti orang itu tidak main-main. Dia betul-betul marah. Bangsa ini, sikap Tuhan jelas, berjarak dengan bangsa pilihannya. Dan Tuhan tidak main-main. Padahal, sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel menunda satu. Membangun rumah mereka masing-masing. Tapi yang fatal, oleh karena fokus dan prioritas mereka hanya pada diri sendiri yang berada di luar, saudara, maka bait Allah itu cuma hanya dibangun sebatas pondasi, mangkrak, dan hanya menjadi reruntuhan. Itu yang membuat Tuhan menyebut bangsa ini. Lalu apa? Rencana Tuhan dan hukuman yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Oh, sangat bahaya, saudara. Inilah tindakan Tuhan. Tuhan mau menghajar, menghukum orang-orang Yahudi itu dengan beberapa hal. Ayat 6, tolong ditampilkan. Ayat 6. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Jadi Tuhan tidak memberkati pekerjaan mereka. Mereka menabur banyak. Tanah Kanaan yang dulunya subur makmur, saudara, ketika mereka tidak memperhatikan pembangunan bait Allah dan membiarkannya menjadi reruntuhan, maka ketika mereka menabur banyak, mereka membawa pulang hasil yang sedikit. Berikutnya, mereka makan tetapi tidak sampai kenyang. Minum tetapi tidak sampai puas. Berpakaian tetapi tidak menghangatkan. Badan mereka tidak menjadi panas. Ini menunjukkan bahwa hasil yang mereka dapat tidak hanya sedikit, tapi tidak memuaskan mereka. Bukankah ini juga kenyataan yang kita hadapi di tahun-tahun pandemi ini? Kita tahu bahwa hasilnya cuma sedikit. Kita tahu bahwa tidak hanya sedikit, tapi tidak membuat kami puas, Pak Andreas. Ada banyak teman-teman yang betul-betul berada dalam kondisi yang memprihatinkan di tengah-tengah pandemi ini. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak berdoa untuk mereka, konseling untuk usaha mereka, pekerjaan mereka. Sudah banyak air mata yang tumpah. Nah, mari kita kembali kepada yang fundamental ini. Misi di tahun 2022 itu sangat menolong saudara untuk mereformasi kehidupan kita. Dengan cara bagaimana, Pak Andreas? Dengan cara seperti bangsa Israel memperhatikan bait Allah ini, jangan cuma pondasinya. Ayo dibangun, bangun yang baik, yang indah. Dan 1 Korintus 6:19, bait Allah itu adalah diri kita yang butuh firman Tuhan. Belajar, menghidupi, memperkatakan dan menghafalkan firman Tuhan itu sehingga saudara mendengar. Dan dari itu muncul iman, pengharapan-pengharapan yang baru untuk melanjutkan kehidupan. Meskipun pandemi belum selesai.
Tuhan kita tidak kurang membuat mujizat, tidak kurang kuasanya, tidak diperkecil kedahsyatan kuasanya dan mujizatnya seperti nama gereja saudara, hanya oleh karena pandemi. Kedahsyatan kuasa Tuhan tidak bisa diminimalkan oleh karena pandemi. Itu bagiannya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi bagian daripada kita, misi gereja. Bagian daripada kita, membangun kehidupan yang rohani. Karena dari Rasul Yohanes tadi kita belajar apa saudara? Aku bersyukur mendengar kamu baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, kerohanianmu, bait Allah yang ada dalam dirimu, baik-baik saja. Yang ketiga, saudara, tindakan hukuman Tuhan. Mereka seperti upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Uang simpanan mereka habis, misalnya untuk membayar pengobatan anak yang sakit, barang-barang rusak atau hilang, atau dicuri orang, dirampok orang, dan sebagainya. Sudah jatuh ketimpa tangga, saudara. Menabur banyak, bawa pulang hasil sedikit. Dikatakan lagi di sana tadi, seperti kamu makan tidak kenyang, minum tidak puas, berpakaian tidak hangat. Dan yang terakhir dikatakan oleh Tuhan, kamu seperti menaruh upah itu dalam pundi-pundi yang berlobang. Sudah hasilnya sedikit, tidak memuaskan, bertubi-tubi harus membayar biaya-biaya yang tiba-tiba muncul. Harus kehilangan, harus kecurian dan sebagainya. Ngeri membayangkan ini. Hanya oleh karena satu penyebab, mereka tidak memperhatikan pembangunan bait Allah. Jadi ketika Bapak Gembala men-share apa yang menjadi misi gereja di tahun ini, wah ini bukan main-main saudara. Kelihatannya cuma sederhana, membuka Alkitab, membaca, mempelajari, menghafal yang menjadi rema bagi kita. Hidup dalam Roh Kudus dan berdoa dalam Roh Kudus. Apa sih sulitnya mengerjakan itu, saudara? Hanya dibarengi dengan kemauan. Melakukan itu tidak mengeluarkan uang kok, saudara. Karena kalau kita mengeluarkan uang, saya tahu kita berat. Dalam kondisi yang seperti ini itu tidak perlu membayar, tidak perlu. Saudara tinggal buka Alkitab, membaca, menghidupinya, dan meyakini rema itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita belajar yang lain. Ada satu jalan pintas yang disukai sebagian besar manusia. Banyak orang kenapa tidak melakukan misi yang disebutkan di gereja kita di tahun 2022 yang tadi saya ulang-ulangi terus, saudara. Bukan karena berat, bukan. Tetapi karena mereka tahu ada jalan pintas untuk mencapai berkat kehidupan yang kaya, sukses, dan berhasil. Tahun 2017 di Thailand terjadi fenomena baru. Ada orang yang berusaha dengan mengadopsi boneka arwah. Dan orang itu kaya raya, saudara. Dan dia mengupload ya di YouTube tentang boneka arwah ini. Sampai ke Indonesia, saudara. Ya, penyakit ini tidak hanya seperti corona, tetapi juga
mampir ke Indonesia dan diterima oleh sebagian besar artis-artis di Indonesia. Sialnya sebagai tokoh, sebagai selebriti, sebagai panutan masyarakat, mereka juga sharing. Oh, saya sekarang punya boneka arwah. Yang satunya, desainer yang terkenal di Indonesia ini, saya punya 2. Sepasang, laki perempuan. Boneka ini seperti anak kecil, saudara, diberikan kepada paranormal, dukun, diisi arwah. Jadi boneka itu ada arwahnya, ada kuasa gelap di sana. Ada jalan pintas yang ditawarkan kepada anak-anak Tuhan. Tinggal beli sekian puluh juta, yang ini bayar, yang ini saudara. Sekian puluh juta harganya, satu boneka. Tapi bisa membawa keberuntungan, keselamatan, ketenaran, nama yang semakin mencorong. Itu promosinya seperti itu, saudara. Saya tidak tertarik belas, saudara. Bukan karena tidak punya uang puluhan juta untuk membayar beli bonekanya. Tetapi ada kok jalan yang terbaik bagi kita. Baca Alkitab. Kami punya komunitas membaca Alkitab 3 pasal sehari. Sudah mau habis. Dari akhir tahun 2019 atau awal 2020 saya lupa itu saudara. Kami mulai bersama-sama, kita perjanjian lama 3 pasal, yang sudah baca laporan di grup WA, ayat firman Tuhan yang diberkati, ayat apa, oleh hostnya disusun, Pak Andreas dapat gambar semongko, sudah baca sekian pasal. Saudara, kami sudah sampai di kitab Zakaria. Ya, mungkin hari ini sudah mau masuk ke Maleakhi, sudah mau habis, saudara. Saya kok lebih senang itu daripada ngingu memelihara boneka arwah, saudara. Saya lebih senang baca firman Tuhan, mendapat penguatan, menghidupinya, dan itu seperti saya membangun bait Allah dalam kehidupan rohani saya. Itu seperti bangsa Israel yang memperhatikan di zaman Hagai itu membangun bait Allah. Ayat yang ke-9, puncak hukuman Tuhan itu. Perhatikan ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, R-nya kecil, berarti ke rumahmu, aku menghembuskannya. Sengaja membaca menghembus, S-nya saya besarkan dan saya lamakan, saudara. Aku menghembuskannya. Artinya tidak hanya dibawa sedikit, tidak hanya seperti pundi-pundi yang berlubang, tetapi sudah seperti tertiup angin. Saudara nanti baca di ayat 11. Tadi saya berhenti di ayat 9, saudara lanjutkan baca itu seterusnya. Tidak hanya dihembus oleh Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku memanggil kekeringan. Wih, ternyata akibatnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak sederhana. Padahal mereka cuma bangun rumahnya sendiri, dibagusi, ya, atapnya diberi yang bagus, yang mewah, atapnya dari luar juga indah, orang-orang bisa berdecak kagum mengagumi rumah-rumah mereka, dan sepertinya sederhana, mereka mengabaikan pembangunan bait Allah, sehingga hanya menjadi reruntuhan. Tapi akibatnya ini saudara, tidak hanya ayat 6, ayat 9 dihembus oleh Tuhan, hilang, tidak ada hasilnya sama sekali. Sudah sedikit, seperti di pundi-pundi berlobang, puncaknya seperti dihembuskan.
Tidak ada bekasnya sama sekali yang namanya berkat yang dibawa ke rumah itu. Puncaknya adalah di ayat 11, aku memanggil kekeringan. Ada sebuah permainan bahasa Ibrani yang indah, saudara. Kekeringan itu bahasa Ibraninya choreb. Tetapi reruntuhan bahasa Ibraninya chareb. Jadi kalau bait Allah ini engkau jadikan chareb, menjadi reruntuhan saja, maka rumahmu, R-nya kecil itu, rumah tanggamu akan menjadi choreb, kering. Inilah keindahan bahasa Ibrani. Sekali lagi, kalau kita hanya memperhatikan rumah, kondisi fisik, apa yang tampak luar, yang jasmani, tanpa menghiraukan bait Allah yang adalah hidup rohani kita ini, sehingga hidup rohani kita ini menjadi chareb, reruntuhan, puing-puing, maka rumah kita, keluarga kita yang jasmani dalam hidup kita akan menjadi choreb, mengalami kekeringan. Maka dari itu saudara, kita perhatikan di Haggai 2 ayat 5, ayat mas kita tadi, tolong ditampilkan lagi. Ada sebuah titik balik. Tuhan memberikan sebuah titik balik. Kamu mengalami choreb karena kamu mengadakan chareb, reruntuhan, kamu biarkan. Kamu mengalami choreb, kamu mau bertobat, kamu menjadi baik. Haggai 2 ayat 5. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, bangun. Jangan jadikan reruntuhan rumah Allah itu. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini titik baliknya. Menguatkan hati. Memang misi tahun 2022 itu perlu disertai dengan menguatkan hati untuk dilakukan, saudara. Menguatkan semangat kita untuk bekerjalah, lakukan itu. Bangun bait Allah dalam dirimu. Ayo perbaiki jiwamu sehingga menjadi baik-baik saja. Maka segala sesuatu akan mengikuti kehidupan rohani kita, jiwa kita yang baik-baik saja. Tutur Rasul Yohanes tadi, di 3 Yohanes ayat 2 tadi. Pak Andreas jadi penasaran ini Pak Andreas. Pak Andreas bilang titik balik. Kalau aku melakukan menguatkan hati, bekerja dan Tuhan menyertai kita, apa sih yang aku terima? Reward, upah apa yang aku terima? Yang mana aku tidak lagi mengalami membawa hasil sedikit. Seperti ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Bahkan seperti dihembus oleh Tuhan. Dan terjadi choreb, kekeringan. Kalau titik balik, yaitu menguatkan hati, bekerja dan Tuhan menyertai kami, terjadi dalam hidup saya pindah keadaannya seperti apa. Saya akan menjawab penasaran saudara. Haggai 2 ayat 8 sampai 10. Baca ini hati-hati, pelan-pelan, resapi saudara. Ini berkat reward yang akan saudara terima. Kalau kita bertobat dari yang tadi saya sebutkan begitu panjang dan saudara melakukan menguatkan hati, bekerja, menghidupi firman Tuhan,
hidup dalam doa, dipenuhi Roh Kudus, saudara akan menerima ini. Haggai 2 ayat 8 sampai 10. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, Andreas, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir dalam hidupmu, Andreas. Amin, haleluya. Maka aku, kata Tuhan, akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, R-nya besar, bait Allah, kehidupan rohani saya, saudara, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, dalam kehidupan rohanimu, Andreas, bait Allah, rumah R-nya besar itu, aku akan memberi, apa saudara? Damai sejahtera, haleluya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Belum berakhir, lompat ke ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berubah? Mulai dari hari ini, Andreas, aku akan memberi berkat. Katakan bersama-sama saya, aku akan memberi berkat. 1, 2, 3. Aku akan memberi berkat. Beda banget, bukan? Aku akan memberi berkat, Andreas. Kalau engkau memperhatikan rumah, R-nya besar, bait Allah dalam dirimu, aku memberi engkau damai sejahtera. Apakah bagimu masih ada benih yang tersimpan? Apakah bagimu masih ada pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun yang belum berbuah? Mulai hari ini tidak kutunda-tunda, aku memberi kamu berkat. Simple sebetulnya, berkat dari Tuhan itu simple, saudara. Simple sekali. Kalau kita renungkan sepanjang awal firman Tuhan tadi, simple bukan? Ada bagiannya Tuhan, dia memberi berkat. Tapi ada bagiannya kita. Membangun bait Allah, yaitu diri kita rohani ini, saudara. Saudara ketika datang di ibadah onsite, saudara juga mengikuti mungkin ibadah online. Saudara, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah seperti bangsa Israel di bawah kepemimpinan Haggai itu, dan Zerubabel serta Imam Yosua, saudara, itu membangun, bekerja. Mereka bertobat, mereka tidak lagi memperhatikan rumah mereka yang sudah baik, megah itu, saudara. Tapi sekarang mereka memperhatikan fokus, konsentrasi untuk membangun bait Allah. Maka hukuman dihentikan oleh Tuhan. Apa yang sudah mereka alami 14 tahun ini, stop. Kalau mereka tidak menunda, kalau mereka kembali memperhatikan bait Allah dalam kehidupan mereka. Mari saudara, berkat sudah ada di depan kita. Sudah sangat dekat dengan saudara. Saudara tinggal meraihnya dengan iman. Caranya, perbaiki dan, kata firman Tuhan tadi, perhatikanlah keadaanmu. Sampai beberapa kali tadi kita baca di Haggai pasal 1, bukan? Perhatikanlah keadaan. Perhatikanlah keadaan. Jadi ketika berkat itu sudah di depan mata kita, tinggal kita raih dengan tangan iman kita, caranya adalah memperhatikan keadaan kita. Bait Allah, kehidupan rohani kita harus kita perhatikan. Sehingga firman Tuhan ini berlaku untuk saudara dan saya. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Gereja ini juga sebetulnya sudah menggambarkan namanya, saudara, prinsip rohani yang benar. Ketika narwastu itu, minyak yang mahal itu ditumpahkan,
pengorbanan kehidupan kita untuk mau dekat dengan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Hidup dalam Roh Kudus seperti mencurahkan minyak narwastu yang mahal itu di bawah kaki Yesus. Terjadi mujizat. Amin, saudara. Terjadi berkat. Terjadi pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Ini prinsip kerohanian kita. Prinsip kekristenan kita. Narwastu mujizat. Ketika membaca nama gereja ini, istri saya tadi nyenggol saya. Pak, seperti nama anak kita. Anak saya namanya Angela Narwastu Andra Sukma, saudara. Teman-teman pada waktu anak ini lahir, tanya, wih, namanya kok keren, Narwastu. Jarang ada nama anak perempuan namanya Narwastu. Sekarang sudah banyak, saudara. Salah satunya nama gereja kita, Narwastu Mujizat. Itu tidak hanya sekedar nama yang sangat indah, tapi butuh pengorbanan. Bayangkan, saudara, bagi orang perempuan Yahudi, minyak narwastu itu adalah minyak yang dipakai untuk berurap, ya, untuk mengurapi seluruh badan mereka pada hari pernikahan mereka. Sehingga mempelai pria mempelai wanitanya yang sudah dibaluri dengan minyak narwastu yang wangi itu, wow, mempelaiku cantik, wangi luar biasa. Dan itu mahal. Itu untuk wanita-wanita Yahudi sebuah impian. Karena menjadi mempelai wanita yang memakai minyak narwastu adalah menjadi seperti ratu sehari. Itu impian setiap wanita Yahudi. Tapi perempuan ini yang menumpahkan di bawah kaki Yesus dan mengurapi dengan menyeka dengan rambutnya, saudara. Dia tidak peduli. Yesus, engkau lebih utama dari hari bahagiaku. Karena itu minyak ini kupersembahkan untukmu. Saudara, kisah itu memang tidak dilanjutkan bagaimana nasib wanita itu. Karena kita bisa meng-create sendiri. Kalau aku pada posisi wanita itu yang menumpahkan narwastu dan mengorbankan, melakukan yang prioritas untuk kehidupan rohaniku, maka aku pun akan menerima mujizat. Amin, saudara. Aku akan menerima kenyataan firman Tuhan yang berkata, mulai hari ini Tuhan akan memberi kita berkat. Karena kita sudah melakukan yang terbaik. Memberikan narwastu yang indah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita lakukan. Membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, hidup dalam doa dengan Roh Kudus, maka saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Harapanku dalam Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam, saudara. Ketika Dia disenangkan, ketika harapan kita taruh di dalam Yesus, maka firman Tuhan ini berlaku untuk saudara dan saya. Mulai hari ini, aku akan memberi engkau berkat. Mujizat terjadi. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Harapanku, haleluya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Katakan, aku hanya punya harapan dalam Engkau, Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu. Itu tidak sia-sia, membawa berkat
bagi hidup saudara. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya, haleluya. Percaya tiada yang mustahil. Amin. Ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna. Amin. Di dalamku. Amin. Haleluya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Haleluya. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Engkau Yesus, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, tak akan pernah sia-sia. Imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Haleluya. Hamba terbatas dalam menguraikan firman-Mu, Tuhan. Hamba ingin dan rindu apa yang menjadi visi dan misi dari gembala di tempat ini, Bapak Pendeta David. Oh, itu semua boleh membawa berkat bagi jemaat yang melakukan. Biarlah kerinduan ini kami tangkap. Suara gembala ini kami dengar. Kami masukkan dalam hati kami menjadi sebuah tekad. Tuhan, aku mau dekat dengan firman-Mu. Membaca firman-Mu, menghidupi, memperkatakan, menghafal firman-Mu. Dan berdoa dalam Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kami mau menaruh harapan kami ini kepada Yesus, yang kami tahu ketika kami melakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau El Roi, Allah yang memandang kami. Ketika kami melakukan firman-Mu, bagian Tuhan, Engkau akan memberi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pemimpin, dari mulai Bapak Gembala, Ibu, keluarga, penatua, diaken, semua pekerja, juga para pelayan, juga jemaat GBI Narwastu Mujizat di tempat ini. Berkati mereka semua. Tolong mereka, bela mereka Tuhan. Sepanjang tahun 2022 merupakan tahun yang sangat indah yang akan kami jalani dalam hidup kami. Dan di penghujung tahun di sana nanti, kami akan melihat perjalanan kami bersama Tuhan, perjalanan yang sangat indah, sangat mengesankan dalam kehidupan kami. Dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan segera menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya undang dengan hormat, saudara bangkit berdiri, kita berdoa penutup. Tuhan, kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur punya keluarga yang indah. Kami serahkan kesehatan kami dalam tangan-Mu.
Di tengah-tengah pandemi ini, darah Yesus adalah perlindungan kami yang teguh. Darah-Mu itu proteksi kerajaan surga bagi kami masing-masing. Seperti ketika bangsa Israel mengusapkan di jenang-jenang pintu mereka darah anak domba, maka khasiat yang sama, darah Yesus melindungi keluarga kami dan pribadi kami masing-masing. Ketika kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kemasyarakatan kami yakin percaya pada saat itu Tuhan melindungi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing, usaha kami Tuhan berkati. Apa yang kami tabur akan menghasilkan berkat dalam hidup kami. Oleh karena kami memperhatikan kehidupan rohani kami. Apa yang dipegang oleh tangan kami, buatlah berhasil dan beruntung ya Tuhan. Untuk kami bawa pulang memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, arahkan pandangan pada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus Tuhan kita yang menyayangi kita, dan juga perlindungan, pembelaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus tercurah memberkati saudara mulai siang ini sampai Maranatha. Kita semua akan melihat Yesus datang dan kita dibawa pulang ke surga di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.